Perkembangan teknologi dari masa ke masa semakin pesat. Teknologi tidak hanya mengubah cara pandang manusia, namun juga perilaku, seperti halnya dalam pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau AI. Seperti ChatGPT misalnya, yang masuk dalam generatif AI. ChatGPT saat ini mulai digandrungi anak muda, khususnya pelajar hingga mahasiswa. Loh kok difoto gitu Taufik? Iya, biar tahu jawabannya. Lah emang teman-temanmu pakai kayak gitu? Iyalah, pakai ChatGPT. Apa itu chat GPT? Ya, aplikasi AI kayak Google, mirip Google, tapi bisa bantu mengerjakan jawaban-jawaban soal yang ada di LKS. Itulah Loh gambaran emang pelajar sekolah sesuai yang sama yang memanfaatkan diajarkan sama teknologi guru? generatif AI Ya, ChatGPT. belum tentu Menurut benar Nisa, sih. warga Surabaya, pelajar era milenial berbeda dengan Anak-anak zamannya sekarang kok dulu. pakai chat GPT ya? Kok apa ya terkesan apa kadang-kadang ada yang bisa membantu, kadang-kadang ya nggak membantu ya nggak sesuai dengan ajaran yang diajaran gurunya ya. Tapi kadang benar kadang enggak ya nggak nggak kayak zaman kita dahulu. Tidak hanya pelajar, mahasiswa saat ini juga dimudahkan dalam mengerjakan tugas kuliah. Buat esai kemarin gimana? Kalau aku sih di ChatGPT, soalnya lebih praktis sih menurutku. Kenapa kok di ChatGPT? Kenapa nggak masih cari di Google Scholar atau? Kalau ChatGPT itu menurut aku dia tuh kayak langsung diringkas dalam satu gitu jawabannya. Kalau selama kita ke Google Scholar itu juga sebenarnya bisa, cuman kayak nyari satu-satu. Iya sih, Iya kan? harus baca satu-satu. Iya sih, benar-benar. Waktu juga sih. Tapi kan apa ya, jawabannya ChatGPT kan harus dicek nggak tentu kredibel gitu kan. Iya betul banget. Nah makanya itu kita harus nyaring juga sih, nggak langsung ngambil jawaban Kopas, itu. Iya, kopas. nggak langsung kopas. Soalnya ChatGPT juga belum tentu benar 100%, tapi dia kayak memudahkan aja. Jadi Oni alternatif. Dwi Arianto, dosen ilmu komunikasi Universitas Negeri Surabaya UNESA, memiliki pandangan generatif AI seperti ChatGPT cenderung dimanfaatkan secara penuh oleh mahasiswa saat ini. Namun di saat mahasiswa yang mempresentasikan hasil karyanya tidak sesuai dengan harapan. Jadi ini saya alami sendiri sebagai dosen ketika mengajar mahasiswa. Itu yang pertama sebenarnya saya termasuk dosen yang tidak menolak teknologi. Tetapi yang menjadi keresahan saya adalah pemanfaatannya. Contoh ketika kita terkait dengan ChatGPT, saya ketika di kelas-kelas itu kan memberikan tugas misalnya presentasi, ujian dan seterusnya. Nah, kecenderungan teman-teman itu memanfaatkan teknologi itu benar-benar dia menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan AI tersebut tanpa ada sentuhan kemanusiaan dari mahasiswa itu. Artinya dia tidak ada proses daya pikir dan kritisisme yang dijalankan. Dan kemudian yang terjadi adalah dia kalau secara on paper tertulis itu terlihat bagus. Tetapi begitu digali dalam diskusi, digali dalam presentasi, mereka tidak menguasai materi yang disampaikan. Itulah sebenarnya keresahan saya. Jadi teknologi membantu menyelesaikan tugas-tugas mereka, tetapi secara pengetahuan, secara kritisisme dalam dunia akademis, mereka sebenarnya akhirnya menjadi dangkal. ChatGPT sebagai jalan pintas atau jalan malas sangat bergantung pada cara penggunaannya. Jika digunakan secara bijak, ChatGPT bisa menjadi jalan pintas yang produktif. Namun apabila disalahgunakan, ia bisa menjadi jalan malas yang merusak.